Jadi artinya gini, rasa awalnya benar kepada siapapun kita, kita merasa sudah misalnya ya biasanya ini biasanya menggoda para pimpinan majelis, menggodanya para kiai ustadz yang sudah banyak jamaah binaan ini godaannya ini godaannya. Syukur luar biasa dengan jasa Bapak Ibu para asatidz kita sudah membantu di dalam membina ikhwan ya. Syukur luar biasa ya. Kita sudah mampu berterima membantu agar solusi di bina ikhwan. Nah, tugas pengurus itu sama, membantu solusi bina ikhwan karena Tuhan lembaga, nah bedanya itu. Jadi tambahannya banyak pengurus itu. Begitupun para pimpinan majelis. Habis baru nggak ada majelis di desa. Cek dia itu di majelis dan melalui wasilah ada kan majelis gitu kan ya bawa santri terus nggak cukup terus pengen gitu satu dua datang ngaji juga jamaah semakin banyak nah lanjut di situ ya godaannya saya wah itu yang luar biasa dibina terus kita nggak sadar ada bisikan tadi bisikan terus anjir hebat sebagai bisikan jangan anjir signal pikakwa awalnya kasih bumbunya bagus jaga biar istiqomah biar ini biar itu. Nah karena ada bisikan seperti itu tapi dipahaminya salah. Jadi salahnya tentunya dibiarkan didinya ulah kabatur jadi dan gitu. Jadi salah nafsir kena gitu. Menang-menang depan jasa orang ya padahal apa majelis mana cara majelisnya gitu. Jadi ketika kita diuji di situ, seringkali kita melupakan tuh wasilah lain, jasa lain, mengasah orang jadi. Nah padahal yang harusnya kita itu dalam perjalanan cerita ini ada yang harusnya khidmah kita itu hanya pada mursyid. Lalu siapa mursyidnya? Sabano. Dengan cara apa kita berkhidmat? Silakan sesuai kemampuan. Para ustaz kayak ada bermajlis tadi. Lalu kita mereka dengan majlis ramai bebas. Majlis inilah kayak majlis daim segala tapi nanti majlis daim. Ada yang bikinnya nggak mau majlis beda sorangan, parepokan misalnya. Ayo berilah banyak. Silakan cuma jadikan itu sebagai sarana wasilah dan hati-hati ujiannya. Jadi semakin banyak jamaahnya, semakin banyak anu ngahurmat orang. Jadi memimpin, nah kan itu memimpin. Sok dengan menggabung kekuatan di dalam pembinaan sing lahirkan kecintaan. Dengan kecintaan eta teruskan, jangan berhenti. Bahkan pada akhirnya kecintaan itu harus sampai kecintaan kepada Allah. Yang kita selalu mohonkan hati di mahabbataka itu harus berhenti kecintaan teh kaburan. Ulah kabatur. Nah ini buktinya. Jadi para pimpinan majelis di mana wae anu nuju sasaran dia mengamalkan amalan ajaran tariqah so tadi
orang kalinya dia nak arahan sebagus ya, kalau pertahanan kata putus saya dengan tanya sini. Jadi ini ada begini kejadian majlis karena tadi rupanya dia diuji tidak buat ujiannya tergoda sampai ada satu jamaah di satu majlis katanya dia mengamalkan melestarikan ajaran tekniknya ya dari para Anu. Tapi nama awalannya nama lengkapnya nggak tahu apa. Padahal dia sudah lama dibina dengan ajaran Anu ini. Sampai ada juga dia sudah lama mengamalkan nggak tahu sudah di mana. Jadi maksudnya kumaha lihat ya. Kan sesuatu ya jauh soal belakang dengan tahu Suryalaya, tahu apa Anu, tapi ketika ada himbauan dari Suryalaya harusnya kalau sudah dari Suryalaya dia stamina tidak jalankan, tinggal amankan. Ini masih kumaha gurunya guru dimaksud kita ada di majlis tadi kumaha ustadnya cek ustad itu wah cek gitu wah itu kan itu disirannya kayak gitu. Nah ini nih harusnya yang kita pembimbingnya yang membimbing di daerah ini ketika sudah ada dari Suryalaya ini harusnya menguatkan etal satu gitu guna gitu. Gabungan tadi teh aku lakukan itu ulah saja kurang dina dijungkeun apa kudu jeung kurang apa ya. Jadi itulah hadirin ada 5 akhlak harus lahir dari perjalanan pengamalan ini karena muara dari pengajaran Toriko ini adalah akhlak dan dijelaskan dari wasiat bulan yang lalu dalam wasiat pandegena yang paling dekat dengan Allah itu adalah yang paling baik dulu ketertinya, bukan yang paling luhur ilmunya, bukan yang paling hebat ya, paling berkuasa jabatannya, tapi yang paling dekat dengan Allah yang paling baik dulu ketertinya. Makanya perintah Rasulullah SAW diutus untuk bukan menggunakan apapun tapi menggunakan akhlak. Karena akhlak menjadi ilmu yang diwajibkan fardhatun ala kulli muslimatin minal mahdi ila itu ada daya batasnya itu semua untuk mendorong akhlak. Kalau ilmu sekedar ilmu hanya pengetahuan tidak lahir pada akhlak. Kalau ilmu tidak melahirkan pada akhlak maka ilmu menjadi hijab. Ya, hijab itu nanti arahnya malah jadi pengakuan, ujub di situ sombong, asal pangkat, ini kalau hijab. Itu lebih kajidah ini kurang di sembilan tolak LUD. Waktu lagi itu hari dari mulai SD sekolah harus perguruan tinggi coba berapa tahun berapa biaya yang dikeluarkan itu pesantren berapa waktu kita pesantren tapi hanya ilmu tidak melahirkan akhlak yang akan melakukan sombong yang akan akhlak mungkin kita sedang mereka nanti ilmu sadarnya sekali kamu tuh ilmunya supaya barokah. Hanya di dalam menuntut ilmu ada kaidah yang harus diperhatikan dan ini sebelum disampaikan undur makola wala tantur perhatikan dengarkan siapa yang menyampaikannya jangan mengukur siapa yang menyampaikan. Kita selalu mengukur itu karena ini yang menyampaikannya kiai, karena ini yang menyampaikannya bukan kiai, lalu mengulangi kita.
Artinya kalau lagi yang menyampaikan siap, saya mau hadir, saya selalu misalkan saya kekenang itu saya tamat, nah jangan tertarik itu. Saya mau hadir, saya merasa saya tamat, jangan seperti itu. Dua-duanya itu pun hijab, bisa hijab, hati-hati. Karena diawali dengan senang, hijabnya adalah maka nanti dia akan perhatikan terus apa yang disampaikan, tapi nggak ada salahnya. Karena diawali dengan senang, mengidolakan, coba tuh disalahkan dia mau dibela, padahal salah, salah dan rasa hijabnya. Kebalikannya, kalau dahulu dengan rasa tidak suka, hadir kita paksa, tidak hadirnya tidak akan didengarkan. Kalau terpaksa mendengarkan, ya pasti salah. Tidak ada benernya, doanya aja. Kalau begitu, sekalipun yang menyampaikan bukan hanya manusia, walau bimbangin bahaim. Kalau kisah oke, kayak ilmu dirinya kalau dipakai kayak ilmu ini apa jadi ilmu begitu ya? Kisah kok mau tiba pada bukan?